Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di Brete edisi 30 Juli 2025. Pak Darwis ditempa ilmu rescue melaporkan Pak dari Paringan demi memperkuat kesiapsiagaan di kawasan wisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Balangan menggelar pelatihan dan simulasi penyelamatan bagi kelompok sadar wisata. Pelatihan berlangsung di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Tebing Tinggi, pekan lalu. Pelatihan ini menyasar seluruh anggota Pok Darwis. Para peserta tidak hanya dibekali teori, tetapi juga menjalani praktik langsung di lapangan, termasuk simulasi penanganan keadaan darurat. Ilmu yang dibagikan BPBD diharapkan bisa langsung diterapkan di lapangan oleh peserta. Ini penting demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, ujarnya Selasa tanggal 29 kemarin. Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Dispora Parbalangan Sigit Kondang Wibowo menyoroti pentingnya pelatihan rescue, terutama di tengah menaiknya kunjungan wisatawan ke destinasi alam, khususnya wisata air. Ia menambahkan beberapa objek wisata kita sekarang cukup ramai, bahkan sempat viral. Ini jadi tantangan baru karena makin tinggi tingkat kunjungan, makin besar pula risiko yang harus diantisipasi, jelas Sigit. Ia menambahkan kesiapan pengelola dalam menghadapi kondisi darurat menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi dan memberikan rasa aman kepada pengunjung. Pelatihan semacam ini diharapkan menjadi agenda rutin dalam upaya membangun pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di bumi Sanggam. Benar melaporkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salah Kait Semarenata, Yusuf PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 11I, edisi 30 Juli 2025. Berita akhir bulan kali ini akan membahas mengenai mengapa transmigrasi dan warga IKN ditinggalkan lagi. Republik Indonesia kembali menghidupkan program transmigrasi dengan semangat yang tinggi. Kali ini sasarannya bukan hanya membuka lahan dan mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, tapi juga seiring dan sejalan dengan agenda besar pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, seolah-olah sejarah puluhan tahun silam sedang diulang kembali dengan narasi modern dan jargon pemerataan pembangunan. Dalam praktiknya, program transmigrasi identik dengan paket kemudahan yang disiapkan pemerintah, mulai dari rumah tinggal, lahan garapan, pelatihan keterampilan, hingga tunjangan hidup. Para pendatang dari luar Kalimantan diberi karpet merah untuk memulai hidup baru. Ironisnya, hak istimewa ini seringkali justru tidak pernah dirasakan oleh masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan menjaga tanah ini turun-temurun. Masyarakat suku Banjar, Dayak, Kutai, Pasir, dan komunitas lokal lainnya justru tetap menjadi penonton pembangunan. Mereka tetap harus berjibaku dengan akses jalan yang rusak, layanan pendidikan dan kesehatan yang minim, dan kesulitan ekonomi yang tak kunjung reda. Mereka yang hidup berdampingan dengan hutan dan sungai sejak nenek moyang, kini makin tersingkir dari garis utama pembangunan. Hingga pertengahan 2025 ini, proyek IKN Nusantara telah menghabiskan triliunan rupiah dari anggaran negara. Gedung-gedung kementerian, jalan-jalan protokol, dan kawasan bisnis mulai menjulang di tengah hutan yang dulu asri. Kalimantan bukan tanah kosong. Ia tidak pernah kosong, ia telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat adat yang hidup harmonis dengan alam. Melabelinya sebagai lahan baru atau wilayah strategis tanpa melibatkan mereka yang berakar di tanah itu adalah bentuk pengingkaran sejarah. Kita juga tidak boleh lupa bahwa Kalimantan pernah menjadi ladang eksperimen transmigrasi sejak Orde Baru. Banyak yang masih mengingat bagaimana ketimpangan sosial dan ketidakadilan perilaku antara pendatang dan warga lokal menjadi pemicu konflik horizontal yang menguasai kebenekaan. Luka sejarah itu belum sepenuhnya sembuh, namun kini kita seperti ingin mengulangnya kembali. Apakah pemerintah tidak belajar dari masa lalu? Jika IKN dan transmigrasi ingin berhasil, maka keadilan harus menjadi dasar dari semua kebijakan. Bukan sekedar simbol, bukan sekedar retorika, IKN Nusantara seharusnya menjadi simbol peradaban baru Indonesia, tempat lahirnya kebijakan yang adil dan inklusif. Tapi jika pola pembangunan tetap eksploitatif, tidak dialogis, dan mengabaikan hak warga lokal, maka kita sebagai pembangun di atas dasar yang menambah luka. Masyarakat lokal bukan anti pembangunan. Mereka hanya ingin diperlakukan adil, mereka ingin suara mereka didengar, tanah mereka dihormati, dan masa depan anak-anak mereka tidak tergali oleh proyek yang katanya untuk kesejahteraan semua. Jangan biarkan Kalimantan kembali menjadi korban pembangunan elitis, jangan biarkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, dan jangan biarkan IKN menjadi simbol ketimpangan baru dalam wajah yang lebih modern. Karena sejatinya pembangunan bangsa berarti juga membangun rasa keadilan,
Tanpa itu semua yang berdiri hanyalah bangunan kosong, megah, tapi hampa. Sekian berita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Saya Sela Karisma Renata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salma Tika Putri, siswi BKD Masin dari SMK 11 edisi tanggal 30 Juli 2025 berjudul Basnas Salurkan Beasiswa Mahasiswa. Pandangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan tahun 2025 kepada mahasiswa kurang mampu Selasa tanggal 29 bulan 7. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sunani bersama Ketua Basnas SS Ahmad Suryani di Aula Kecamatan Kandangan. Ketua Basnas Ahmad Suryani menjelaskan bahwa beasiswa terbagi dalam dua kategori. Bantuan kedua 3 juta per semester untuk 30 mahasiswa hingga semester 8 dan bantuan UKT sebesar 2 juta untuk 10 mahasiswa. Ujarnya dari 57 pendaftar 16 mahasiswa lulus seleksi administrasi, survei ekonomi, tes tertulis, dan wawancara. Sebanyak 18 mahasiswa ditetapkan sebagai penerima baru ditambah 12 mahasiswa penerima lanjutan dari tahun sebelumnya. Tambahnya, penerima berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti IAI Darul Ulum Kandangan, Unam Banjarmasin, Universitas Borneo Lestari, UNU Kalimantan Selatan, dan STA AMA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.